Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke materi berikutnya, subbab kedua yaitu tentang fungsi logaritma dan grafik fungsinya. Berikut ini merupakan pengertian dari fungsi logaritma, yang mana fungsi logaritma ini merupakan fungsi yang memuat variabel x ya dalam bentuk operator logaritma gitu ya. Jadi kalau kita punya oke. Nah, kalau kita punya A log B gitu ya. Nah, ini kan A itu disebut basis ya. Kemarin tuh. Kemudian B-nya ini numerus kan. Numerus. Nah, si numerusnya ini ya. Si numerusnya ini dia nanti mengandung variabel X. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi logaritma. Kalau biasanya kan kita dalam bentuk si numerusnya ini kan berupa angka ya. Nah, kalau di fungsi logaritma ya berarti dia dalam bentuk fungsi seperti itu ya. Jadi contohnya ini bentuk paling sederhananya adalah ini fx sama dengan a log x ya, dengan a-nya adalah suatu bilangan yang lebih dari 0, kemudian a-nya ini nggak boleh sama dengan 1, atau kalau misalkan dituliskan dalam interval menjadi 0 kurang dari a kurang dari 1, atau a-nya lebih dari 1 ya. Jadi a-nya itu harus positif tetapi tidak sama dengan 1. Nah, kemudian domain dari fungsi logaritma itu adalah x ya, dari fungsi logaritma ini ya, fx ini. Dimana x-nya lebih dari 0 ya, x-nya itu lebih dari 0 atau numerusnya itu lebih dari 0 ya di sini. Numerusnya karena nanti fungsinya nggak harus x gitu ya, bisa aja 2x min 3 atau apa gitu ya. Pokoknya intinya numerusnya untuk mencari domain itu numerusnya harus lebih dari 0, positif gitu ya syaratnya. Jadi untuk mencari domain caranya dari numerus harus lebih dari 0. Paham ya? Oke, lanjut aja. Nah, kemudian grafik fungsi logaritma. Kalau kita di bab 1 ingat ya, anak-anak ingat ada eksponensial ya. Grafiknya kan hampir mirip sama ini ya. Tapi dia pencerminannya dari sumbu Y gitu ya. Nah, kalau si logaritma ini pencerminannya dari sumbu X ya. Kalau misalkan grafiknya turun gitu ya dari atas ke bawah turun, maka grafiknya adalah bentuk umumnya adalah K dikali 1/A log X gitu ya. Kalau misalkan grafiknya naik dari bawah ke atas ya. Jadi kita ngebacanya itu dari ruas kiri dulu. Kiri ke atas, maka fungsinya adalah fx sama dengan K dikali A log X. Ini untuk bentuk umum seperti ini ya. Jadi, nah ini dia langsung aja. Nah, dari grafik ini, saya ganti warna aja, nggak kelihatan. Nah, dari grafik ini ya, diperoleh kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, grafik fx sama dengan K dikali A log X gitu ya, dan grafik Gx-nya itu simetrisnya terhadap sumbu X. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau kemarin itu simetrisnya terhadap sumbu Y untuk eksponen, kalau logaritma terhadap sumbu X. Kemudian, grafik fx dan gx itu memotong sumbu X di titik K, 0 ya, K, 0. Jadi, si X-nya itu K, Y-nya itu 0 ya, memotong di sumbu Y sama dengan 0. Kemudian, sumbu Y-nya ini merupakan asimtot ya, yaitu garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut ya. Tapi sudah sampai perpotongan dengan fungsi tersebut. Itu yang disebut sebagai asimtot. Ya, jadi kayak batasannya itu loh. Yang menjadi batasan itu yang disebut asimtot. Jadi nanti kalau misalkan mencari asimtot, kita tinggal lihat batasannya aja, kita lihat dari domain. Dari domain itu kan ada batasannya. Nah, si batasannya itu yang disebut sebagai asimtot nantinya ya. Kemudian yang D, grafik fungsi fx sama dengan K dikali A log X merupakan fungsi monoton naik. Karena untuk setiap x1 kurang dari x2 berlaku fx1 kurang dari fx2 ya untuk ini. Yang ini adalah monoton naik. Karena lihat, dari kiri, kita baca selalu dari kiri ya kalau grafik ya. Dari kiri ke kanan dia naik terus. Nah, maka disebut monoton naik. Sedangkan ini monoton turun. Dari kiri ke kanan dia turun ke bawah. Makin negatif kan Y-nya? Ya enggak? Y-nya makin negatif. Berarti artinya monoton turun. Seperti itu kurang lebih ya. Langsung aja
Ini langkah-langkahnya menggambar grafik fungsi. Yang pertama kita buat tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y, yaitu dengan memilih beberapa nilai X sehingga nilainya mudah ditentukan. Udah diajarin ya cara menggambar grafik eksponen, sama logaritma juga nggak beda jauh. Jadi pertama kita tentukan dulu X sama Y, misalkan X-nya 0, Y-nya berapa, X-nya 1, Y-nya berapa, X-nya 2, Y-nya berapa, gitu kan ya. Atau X-nya min 1, Y-nya berapa, seperti itu. Tinggal masukin aja sembarang X, sehingga nanti mudah gambar grafiknya, apakah ke sana, apakah ke sana, gitu ya. Nah, kemudian gambarnya titik-titik tersebut pada bidang koordinat tadi ya, yang saya bilang. Kemudian hubungan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Ya, kurva mulus itu maksudnya bukan putus-putus gini ya, tapi langsung seret, nah, seret gitu, oke. Kita ke contoh aja langsung ya, biar lebih mudah dipahami. X sama dengan 4 min 2 log X plus 3. Kemudian kita tentukan domain, nilai fungsi, grafik fungsi, dan asintot. Dari yang pertama dulu yaitu menentukan domain ya. Oke, ini saya bagi dari sini dulu deh. Nah, dari fungsi ini kita lihat logaritmanya yang mana. Ini logaritmanya ya. Yang ini logaritma. Logaritmanya adalah 2 log X plus 3. Nah, sekarang kita tentukan mana yang basis, mana yang numerus. Yang ini yang basis, ya si 2-nya itu basis. X plus 3-nya yang numerus gitu ya. Nah, ingat syaratnya. Mencari domain dicari dengan cara numerusnya lebih dari 0. Numerus lebih dari 0. Nah, yaudah berarti dari sini masukkan numerusnya. Numerusnya adalah X plus 3 ya di sini. Kan? Sudah tulis lagi deh di sini nggak apa-apa. X plus 3. Maka X plus 3 lebih dari 0. Maka X-nya lebih dari positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Jadi kita dapat DF atau domainnya adalah X, di mana nilai X-nya lebih dari negatif 3. Kemudian X elemen bilangan real gitu ya. Nah, ini simbolnya ya, simbol X elemen bilangan real. Atau bisa ditulis jadi seperti ini. Mana ya? Nah, X bilangan real gitu juga boleh. Ya langsung aja X bilangan real. Cuma kalau saya lebih suka pakai simbol X elemen bilangan real. Seperti itu. Ini untuk yang A. Dapat ya domainnya. Nah, sekarang kita kerjakan yang B dulu. Oke, di sini kali ya. Yang B, ini saya garisin deh biar muat nanti. Nah, yang B dulu, yang B, oh ini saya tulis dulu jawabannya. Yang B ini nilai fungsi untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Ya tinggal dimasukkan berarti ya. X-nya ini nilainya masing-masing dimasukkan ke fungsinya. Yang pertama dulu, untuk X sama dengan 1. Kita punya fungsinya fx sama dengan 4 dikurangi 2 log X plus 3. Berarti dimasukkan X-nya 1. Berarti F1 gitu ya. 4 dikurangi 2 log X-nya diganti 1. 1 tambah 3. Berarti 4 dikurangi 2 log 4. 4 dikurangi 2 log 4 itu 2 pangkat 2 ya. Atau 4 dikurangi 2 dikali 2 log 2. Atau 2 log 2 kan nilai 1 ya. Berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Oke? Gitu ya. Mudah. Kemarin sudah dibahas cara mencari logaritma. Nah, sekarang untuk X-nya sama dengan min 1 ya sama gitu ya. Kita masukkan aja X-nya sama dengan min 1. Berarti F min 1 sama dengan 4 dikurangi 2 log min 1 tambah 3 gitu ya. Berarti sama dengan 4 dikurangi 2 log min 1 tambah 3 ya 2. 2 log 2 itu kan 1. Berarti 4 dikurangi 1 ya sama dengan 3. Nah, itu dia ya nilai fungsinya. Bisa ya. Berarti yang ini udah oke, ini juga udah oke, mudah dua-duanya. Sekarang gimana cara menggambar grafik fungsi? Kita lihat lagi caranya di sini. Nah, buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y, yaitu dengan memilih beberapa nilai X, sehingga nilai Y mudah ditentukan. Kita lihat pertama, untuk memilih titik bantu,
Nah, gitu ya. Ini yang C. Oke, itu yang C. Caranya adalah kita lihat domainnya dulu. Kita lihat domainnya batasannya apa? X lebih dari negatif 3. Nah, berarti kita ngambil nilai X-nya yang lebih dari negatif 3. Kita nggak boleh di sini negatif 4. Y-nya berapa? Nggak akan dapat. Karena di domainnya itu X-nya harus lebih dari negatif 3. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita ambil yang lebih dari negatif 3. Negatif 4 nggak boleh. Berarti kita ambil aja negatif 2 coba ya. Kalau kita ambil negatif 2, sebenarnya gini, kita hitung yang kira-kira bisa dihitung aja logaritmanya gitu, yang bulat. Berarti kan karena di sini basisnya 2, berarti kita cari sini supaya numerusnya itu kelipatan pangkat 2 gitu. Berarti kalau enggak 2, kalau enggak 2 ya 4 gitu ya. Kalau enggak 4 8, terus berapa lagi? 16 gitu ya. 32, 64 ya antara inilah ya. Nah, kayak gitu. Caranya tinggal dikurangin aja sebenarnya, dikurangin 3. Ini kan tambah nih. 2 kurang 3 min 1 kayak gitu ya. Tapi kita ambil min 2 dulu coba ya. Min 2 tambah 3. Berarti kita masukkan ke sini. Min 2. Min 2 tambah 3 di sini nih. Min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 berapa? Atau sini deh, coret-coret nanti saya hapus. 4 dikurangi 2 log min 2 tambah 3. 4 dikurangi 2 log min 2 tambah 3 itu 1. 2 log 1. 4 dikurangi 2 log 1 itu berapa? Ingat, kalau kita punya A log 1, itu nilainya selalu sama dengan 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Gitu ya. Berarti ini nilai 1. 4 kurang 1 berapa? 3. Berarti ketika X-nya min 2, Y-nya adalah 3. Gitu ya. Nah, sekarang X-nya min 1. Udah ada ya di sini ketika X-nya min 1 adalah 3. 0 perlu nggak dimasukkan? Ketika kita masukkan X-nya 0 di sini, kan dia 3. Kan tadi saya bilang, kalau di sini 3 kita bingung ngitungnya gitu ya. Harus pakai kalkulator. Maka kita jangan ambil 0. Kita ambil aja yang kira-kira ketika dijumlahkan 3 hasilnya 2, kalau enggak 4, kalau enggak 6, 16, dan seterusnya. Jadi jangan ya, jangan ambil 0. Sekarang ambil 2. 2 tambah 3, 5. Oh, bukan berarti ya. Atau dari sini aja. 4 kurang 3, 1 gitu kan ya. 4 kurangi 3. Atau enggak, oh iya betul, 4 kurangi 3 itu sama dengan 1. Berarti di sini X-nya kita ambil aja 1. Ya kan? 4 kurang 3, 1. Berarti di sini kita ambil X-nya 1. Jadi kebalikannya, ketika di sini tambah kita kurangi. 4 kurang 3 itu 1. Kita masukkan 1. Kalau 1 berarti numerusnya 4. 4 itu berapa? 2 pangkat 2. 4 dikurangi 2 log 4 atau sama dengan 4. Oh, yang 1 udah ada ya tadi. 1 itu dia 2 nilainya. Nggak usah dicari lagi berarti, sorry. Nah, sekarang yang 8. 8 kurang 3, oh 5. 5. Berarti di sini 8. 2 log 8, 2 log 8 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Ya berarti 3 kan. 4 dikurangi 3. 4 dikurangi pangkatnya aja. 4 kurangi 3. 1. Berarti sini 1. Gitu ya. Oke. Oh, ini 0 nilainya ya. Ini 4, sorry. Ada yang salah tadi. Berarti di sini 4 bukan 3. Makanya tadi saya bingung kok ada 3 2. Oh, ini 4 ya. Nah, udah ya. Sampai sini aja. Sebenarnya masih bisa dilanjutkan, tapi cukuplah sampai di sini aja ya. Yang ini saya hapus dulu. Pokoknya ini cara mencari titik-titik ini pakai yang di sini nih, pakai cara yang B, memasukkan angka-angkanya. Karena di sini X plus 3, berarti tinggal dikurangi aja. 2 kurang 3 min 1 gitu ya. 4 kurang 3. 4 kurang 3 1. 8 kurang 3 5. Coba sekarang yang 16. 16 ambil 3. 16 ambil 3 itu 13. Ya. Ketika di sini X-nya 13, maka di sini 16. 16 adalah 2 pangkat 4. Berarti 4. 4 kurang 4, 0. Gitu ya. Langsung aja digambarkan di sini. Oke, X-nya negatif. Y-nya nggak ada. Ini aja. Nah. Ini kan 0. Ini min 1. Ini 1. Ini 2. 3, 4, 5. Gitu ya, dan seterusnya 6 deh boleh. Kemudian di bagian sumbu Y-nya dituliskan juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara menggambar grafiknya kita tentukan dulu titik-titik potongnya.
ketika X-nya min 2, kita lihat ketika X-nya min 2 nih, Y-nya 4. Oke, Y-nya 4 di sini. Nah, di sini berarti ya. Kemudian, ketika X-nya min 1, Y-nya 3. Ini 3 kan? Nah, berarti di sini. Ketika X-nya 1, Y-nya 2. Ketika X-nya 1, Y-nya 2. Oke, di sini berarti ya. Ketika X-nya 5, Y-nya 1. X-nya 5, Y-nya 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ketika X-nya 13 gitu ya. Mungkin nanti di sini ada 13 di sini gitu ya. Y-nya 0. Jadi nanti grafiknya gini. Sorry. Ini ya. Dia akan mendekati 0 di 13 dan seterusnya gitu ya. Jadi turun ke bawah, dari atas turun ke bawah. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi tinggal menentukan titik-titik yang di sini, lalu tinggal digambarkan di grafiknya. Bisa ya? Oke deh. Sekarang yang D, asimtot grafik. Asimtot grafik itu kita tinggal lihat domain sebenarnya ya. Untuk mencari asimtot grafiknya, lihat domain. Domainnya itu kan X lebih dari min 3. Nah, X lebih dari min 3. Kan DF-nya itu dia X lebih dari min 3. Maka asimtotnya adalah X sama dengan min 3 gitu ya. Yang di sini ada min 3 nih. Ini asimtotnya nih. Nah, gitu ya. Untuk mencari asimtot gampang, tinggal lihat di domain. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Yang dibahas cukup sampai di sini dulu. Kurang lebih tipe-tipe soalnya seperti ini. Semoga bisa dipahami, bisa dicek lagi, diulang lagi videonya kalau belum paham. Cukup sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.